Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Den Bagus Channel. Kali ini kita akan bahas tentang pemrograman JavaScript menggunakan looping. Apa itu looping? Jadi looping adalah satu perintah yang ada dalam bahasa pemrograman JavaScript untuk melakukan tugas berulang kali dengan nilai yang sudah ditentukan di awal. Looping juga dapat membatasi baris instruksi untuk coding sampai syarat atau kondisi yang ditentukan terpenuhi. Fungsi looping bertujuan untuk mengurangi baris kode yang telah ditulis. Looping membantu para programmer untuk menjalankan sekelompok pernyataan baris instruksi atau coding yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Ada 3 keyword di dalam looping yang biasa digunakan. Yang pertama adalah for. For merupakan jenis looping yang jumlah dan perulangannya sudah ditentukan di awal. Kemudian yang kedua while. While jenis looping yang lebih sederhana dibanding for. While akan melakukan pengulangan sampai kondisi tidak benar atau kondisi false. Yang berikut do while. Do while adalah jenis looping yang dimana pernyataan dilakukan di awal, sintaks. Dalam hal ini do, lalu diakhiri sintaks di akhir, yaitu while. Yang berikut ada yang namanya iterasi. Iterasi merupakan penambahan nilai atau value. Jadi jika ingin menambahkan kelipatan 2 atau 3, kita bisa menambahkan iterasinya. Nah, contoh di sini iterasi I tambah sama dengan 2, itu sama dengan I sama dengan I tambah 2. Yang berikut I plus plus sama dengan I sama dengan I tambah 1. Yang berikut I min min sama dengan I sama dengan I min 1. Itu tadi beberapa contoh daripada looping yang sudah ditentukan. Jadi ada 4 jenis looping. Nah, tantangan yang diberikan adalah kita diperintahkan untuk membuat file JavaScript menggunakan looping for while do while. Jadi kita menggunakan salah satu saja. Baik, sekarang kita kembali ke aplikasi brackets. Kita gunakan template baru. Ya, seperti biasa untuk titelnya kita ganti dengan nama kita. Kemudian di baris berikutnya di bawah body kita bisa menambahkan headingnya JavaScript looping for, karena kita akan bahas tentang looping for.
Kemudian di bagian bawah kita tuliskan script sc. Kemudian untuk yang pertama, kita bisa langsung menampilkan ke tampilan utama di Google Chrome-nya nanti. Jadi kita langsung memanggil saja variabelnya dokumen titik write, kemudian buka kurung, misalnya saya ingin kembali belajar. Di akhir koma, kemudian kita tutup. Ini ada slash-nya, tutup kurung. Nah, ini kita bisa langsung lihat hasilnya. Kita simpan terlebih dahulu. Ini itu looping for. Kita save. Kita coba lihat hasilnya. Ya. Jadi sudah muncul. Ya. Ini bisa diulang misalnya sampai 5 kali saja. 5 kali, iya. Karena di sini ditutup dengan slash seperti ini, maka di bagian depan juga kita harus tambahkan. Ya, jadi ini slash p tutup. Kemudian kita simpan, nanti kita lihat hasilnya. Kita cek hasilnya. Ya, jadi sudah muncul. Ya, jika kita lihat hasilnya belum sesuai, kita cek di sini. Oh ya, di sini bukan koma tapi titik. Ya, titik. Kemudian kita coba refresh. Oh, belum disimpan ya. Ya, terlebih dahulu disimpan, kemudian kita refresh. Ya. Baik, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Jadi instruksinya adalah kita akan belajar banyak 5 kali. Karena yang muncul 1, sementara kita inginkan 5, maka ini kita bisa copy sebanyak 5 kali.
kita copy, kita paste di bagian bawah. Tujuannya adalah supaya nanti yang muncul di tampilan itu sebanyak 5 kali. Seperti ini. Kemudian kita simpan, kita refresh. Nah, jadi muncul ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika permintaannya di sini lebih dari 5 kali, mungkin sampai 1000 kali. Nah, tentu jika ini digunakan, maka di struktur coding ini terdapat 100 eh, tulisan yang sama seperti ini. Nah, disinilah fungsinya daripada eh, looping of for. Ya. Selanjutnya saya akan membuat bagaimana agar supaya nanti tampilannya itu tidak seperti ini, namun hasilnya seperti ini menggunakan fungsi for. Jadi ini saya hapus, saya sisakan satu baris. Kemudian di bawah script ini saya buat script script script. Oh ya. Jadi di sini sudah ada. Kita menggunakan fungsi for. For left i sama dengan 0, artinya diawali dari 0, titik koma spasi i kurang dari 10. Atau misalnya kurang dari 5. Jika kurang dari 5, maka dianggap selesai. Seperti ini kodenya. Kemudian di bagian bawah kita gunakan kurung kerawal seperti ini. Nah, untuk dokumen write-nya, itu hasilnya ini kita pindahkan di bagian sini. Seperti ini. Nah, ini kita bisa save, kemudian kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya belum muncul. Yang perlu kita tambahkan di sini adalah di bagian akhir dokumen write-nya, yaitu dengan menambahkan tanda kutip plus, kemudian i ditambah tutup kurung, ya, seperti ini, ditambah ya tanda kutip. Kita coba simpan, kemudian kita lihat hasilnya. Belum muncul hasilnya.
Ya, jadi di sini ada yang error ya. Kenapa tidak muncul? Karena di sini besar dari, harusnya kurang dari. Kurang dari 5. Ini kita coba simpan, kemudian kita coba jalankan. Nah, sudah muncul. Jadi perulangannya tidak perlu harus kita menyalin sebanyak 5 baris. Cukup kita menggunakan fungsi for. I sama dengan 0, artinya diawali dengan 0. Kemudian ini kurang dari 5. Jika terpenuhi, maka selesai. Ya. Nah, ini kita bisa rubah. Jika kita mulai dari 1, berarti ini di 1, di sini 6. Kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, diawali dari 1 sampai 5. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan sampai 100 data yang ditampilkan? Nah, di sini kita tinggal merubah. Berarti 100, ya, 101. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, maka sini akan muncul data sebanyak 100. Bagaimana jika kita ingin melakukan kelipatan? Artinya data yang muncul di sini kelipatannya misalnya kelipatan 2, kelipatan 3, atau yang lainnya. Nah, kita tinggal merubah di sini. I plus sama dengan, misalnya kelipatannya adalah 5. Seperti ini. Maka kita tinggal simpan dan kita coba jalankan. Ini yang sebelumnya ketika kita refresh, maka akan ada kelipatan di sini. 1, 6, 11, 16, dan seterusnya. Seperti itu. Bagaimana jika kita balik? Di awal itu nilainya lebih besar, misalnya 101. Di akhir ini kita ganti dengan 1. Kita coba save. Kita coba jalankan. Ya. Tidak muncul ya. Berarti ini harus kita rubah. Lebih besar dari 1. Kita save. Kemudian kita coba jalankan. Nah, tadi kita sudah coba bagaimana merubah dari 1 sampai angka 1. Nah, ini harus kita rubah terlebih dahulu di kurang dari 1. Kemudian di sini bukan tambah tapi harus kurang. Nah, demikian pembahasan tentang pemrograman JavaScript menggunakan looping for. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.